Benarkah pelanggaran pada pemilu serentak 2024 ini sudah masuk kategori terstruktur, sistematis, dan masif? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Direktur Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership Indonesia, Neni Nurhayati. Selamat sore, Mbak Neni. Selamat sore, Mas Reza. Sehat Baik. ya? Sehat, Mbak Neni. DIP mengatakan dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada pemilu kali ini lebih parah ketimbang pemilu sebelumnya. Sebenarnya bentuk pelanggaran seperti apa yang disebut lebih parah dan berapa banyak kasus seperti ini ditemukan di lapangan, Mbak Neni? Iya, kalau kita melihat di lapangan berdasarkan hasil pemantauan DIP Indonesia, memang pemilu ini masih menjadi instrumen yang rapuh ya, sehingga bukan hanya mengancam kredibilitas dan legitimasi pemilu yang diselenggarakan, tetapi juga esensi demokrasi yang terancam. Karena di situ ada berbagai anomali yang menyentuh aspek legitimasi dari pemilihan presiden 2024. Jadi dari rentetan pelanggaran yang terjadi sejak masa tahapan pencalonan, tahapan kampanye, sampai dengan menjelang pemungutan dan penghitungan suara. Dan saya rasa permasalahan ini sejatinya harus dibawa ke jalur hukum dan Mahkamah Konstitusi tentu sudah siap gitu ya menerima asalkan memang dugaan pelanggaran ini terpenuhi dengan unsur terstruktur, sistematis, masif. Kalau kita melihat di lapangan, Mas Reza, secara terang benderang atas berbagai temuan yang muncul ke permukaan publik, baik misalnya yang disampaikan oleh teman-teman NGO gitu ya, para pemantau pemilu, LSM, kemudian juga teman-teman dari mahasiswa, aktivis, kemudian juga teman-teman pembela demokrasi, ini memang terhadap kecenderungan terjadinya adanya rekayasa pemilu gitu. Rekayasa pemilu ini dilakukannya itu mulai dari hulu ke hilir. Jadi memang tidak terbayang gitu ya, dari hulu ke hilir itu memang sudah di agenda setting sedemikian rupa, misalnya mulai dari keterlibatan kepala desa, kemudian ASN, kemudian politisasi bansos, kemudian abuse of power in election lainnya, termasuk juga intimidasi yang dilakukan sampai dengan pelemahan secara sistematis terhadap internal penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu. Kita tahu betul, Mas Reza, selama tahapan kampanye berlangsung yang kita tahu 75 hari, itu peluit Bawaslu dirasa senyap, padahal dugaan pelanggaran itu yang muncul gitu ya, terang benderang di lapangan itu marak sekali terjadi. Kami di Indonesia pernah melaporkan salah satu TKD di Provinsi Jawa Barat, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat, atas dugaan tindakan politik uang dan keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa. Tapi hasil kajian dari Bawaslu tidak terpenuhi unsur formil dan material untuk masuk dalam tahap proses penyelidikan kepolisian. Alasannya itu karena yang menyelenggarakan acara tersebut adalah bukan TKD, sehingga tidak masuk subjek hukumnya. Dan rasa-rasanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, kalau kemudian pengawas pemilu itu hanya melihat tekstualis minimalis, maka akan sangat sulit untuk melahirkan tindakan-tindakan yang progresif, hasil penanganan pelanggaran yang itu sesuai dengan harapan masyarakat. Ketika kita menemukan adanya pelanggaran politik uang misalnya, seolah-olah itu menjadi hal yang kemudian itu dilegalkan. Nah, saya kira dalam hal ini masuk juga ke proses pemungutan dan penghitungan suara di lapangan. Jadi hasil dari beberapa catatan di Indonesia, misalnya ada temuan berkaitan dengan masalah logistik begitu ya. Kami kan memantau di 7 provinsi, Mas Reza. Nah, kita lihat misalnya ada surat suara tertukar, ada surat suara rusak, ada surat suara kurang, ada surat suara hilang, kemudian ada surat suara yang itu kemudian sudah tercoblos. Nah, potret-potret ini kan menunjukkan bahwa tidak profesionalnya penyelenggara pemilu, sehingga profesionalitas penyelenggara pemilu dalam hal ini patut dipertanyakan. Jadi ketika ditemukan adanya permasalahan logistik berulang di sejumlah provinsi dan kabupaten kota, dan potret carut-marut yang kita tahu di logistik pemilu 2019 yang seharusnya itu menjadi pelajaran berharga di pemilu 2024, tetapi nampaknya kita tidak belajar dari pengalaman gitu. Maka dari itu tentu ketika mengungkap berbagai
dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan, di sini ternyata ada penyelenggara pemilu yang kontrolnya juga lemah di situ gitu ya. Jadi supervisi pendampingan kepada Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.